Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapurnya Hesti. Pada video kali ini aku mau bikin roti goreng isi sayuran. Ini bagian luarnya garing dan bagian dalamnya sangat lembut, jadi sangat cocok untuk ide jualan maupun ide cemilan untuk keluarga di rumah. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Sebelum menonton, klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Pertama, aku mau bikin isiannya dulu. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini ditumis sampai bawang putih beraroma harum dan agak keemesan. Kalau udah, masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. 150 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong kecil seperti ini. Lalu ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Tambahkan 100 ml air, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, secukupnya lada bubuk, tambahkan 1 sendok teh gula pasir, lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu didihkan dan masak hingga airnya menyusut. Jika airnya sudah menyusut seperti ini, tambahkan larutan maizena. Untuk larutan maizena yaitu 1 sendok makan maizena ditambah dengan 1 sendok makan air, diaduk hingga tercampur rata. Lalu tuangkan dan lanjut masak. Aduk hingga larutan maizena tercampur rata dan matang. Kalau udah, ini siap untuk diangkat dan diamkan hingga benar-benar dingin. Lalu lanjut membuat adonan roti. Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 35 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian bahan kering ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 butir telur ukuran besar, 90-100 ml susu cair. Ini wajib dalam keadaan dingin ya kalau menguleni menggunakan mixer. Tapi kalau menguleni menggunakan tangan, bisa menggunakan susu cair yang suhu ruang. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga menggumpal. Lanjut kita uleni menggunakan mixer atau tangan bersih hingga menyatu membentuk adonan. Kalau udah terbentuk adonan setengah kali seperti ini, masukkan 20 gram margarin atau mentega dan setengah sendok teh garam. Lalu lanjut kita uleni menggunakan mixer atau tangan, uleni hingga kalis dan elastis. Setelah kurang lebih 15 menit diuleni, ini adonannya sudah kalis elastis. Jika ditarik seperti ini akan membentuk lembaran yang tidak mudah robek. Siapkan alas kerja, olesi tangan menggunakan minyak goreng, kemudian ambil adonan dan letakkan di atas alas kerja. Langsung saja bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi adonan menjadi 12 bagian. Untuk perbagiannya beratnya sekitar 35 hingga 36 gram. Ambil adonan dan bulatkan seperti ini. Lalu lakukan hingga selesai. Tutup adonan menggunakan kain bersih. Kemudian istirahatkan agar rileks selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ini setelah diistirahatkan selama 15 menit, ambil adonan yang pertama dibulatkan, kemudian kempeskan seperti ini, beri sedikit terigu agar tidak lengket.
Kemudian gilas menggunakan rolling pin dan bentuk menjadi lingkaran pipih seperti ini. Nah, jika sudah ini siap untuk diberi isian, masukkan 1-2 sendok isian yang sudah kita masak tadi. Lalu bagian pinggir adonan kita rekatkan agar isian tertutup rapat dan tidak ada yang bocor. Kemudian untuk bagian ujungnya bisa kita cubit-cubit seperti ini agar merekat dengan kuat. Dan kita padatkan lagi gulungannya seperti ini. Lalu kita susun lagi dan taburi alasnya menggunakan tepung terigu agar tidak lengket. Lalu tutup menggunakan kain dan istirahatkan lagi hingga mengembang, tapi tidak mengembang 2 kali lipat, cukup sampai mengembang saja. Ini aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Lanjut celupkan ke putih telur atau kocokan telur utuh. Kemudian baluri dengan tepung panir secukupnya. Jika ingin hasilnya yang lebih tebal, bisa dicelupkan lagi sebanyak 2 kali. Kalau udah, ini disusun kembali dan lakukan sampai semua adonannya habis. Setelah semuanya selesai, cek lagi adonan yang pertama. Jika sudah mengembang 2 kali lipat, artinya sudah siap untuk digoreng. Langsung aja kita goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga kering dan sedikit berwarna keemasan. Jika di bagian bawah sudah berwarna keemasan, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau bagian luarnya udah kering seperti ini dan berwarna keemasan, ini siap diangkat, kemudian ditiriskan. Lanjut goreng sisanya hingga selesai. Gimana, gampang kan cara buatnya? Ini roti gorengnya montok-montok dan bagian luarnya garing. Ini cocok banget buat ide jualan maupun ide sajian untuk keluarga di rumah. Ini rotinya bagian luarnya garing dan bagian dalamnya lembut. Bisa kalian lihat ya untuk seratnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan untuk video-video menarik lainnya bisa kalian cek di channel aku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.